channel saya. Kali ini kita akan membahas materi besaran pokok dan besaran turunan. Baiklah, sebelum kita mengacu ke besaran pokok dan besaran turunan, terlebih dahulu kita bahas apa itu besaran. Adik-adik perlu ketahui bahwa besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Itu besarannya. Baik, yang pertama kita bahas adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ingat ya, kalau besaran pokok dia tidak diturunkan dari besaran lain. Kalau besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Artinya besaran pokok itu yang di atas. Kalau besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Paham ya? Nah, ada beberapa contoh besaran pokok. Ada 7. 7 ini sudah pasti tidak diubah lagi. Besaran pokok yang pertama massa. Massa itu satuannya kilogram. Biasa disingkat dengan kg. Dimensinya adalah m. Kemudian besaran panjang. Misalnya mau ukur panjang meja. Satuannya meter. Satuan internasionalnya meter. Satuannya M ya, dimensinya L. Waktu, sekon, dimensinya T, dan lain sebagainya. Nanti ini di foto akan dimuat di kolom deskripsi, nanti dilihat ya. Ini adalah 7 besaran pokok, artinya besaran yang tidak diubah dan tidak diturunkan dari besaran lain. Kemudian kita beralih ke besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, ia diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah besaran luas. Ya, besaran luas itu adalah panjang kali lebar. Untuk menghitung luas, panjang kali lebar. Misalnya kita mau hitung luas dari suatu meja, ini meja. Berarti kita harus cari tahu dulu berapa panjangnya meja itu dengan lebarnya. Ya, panjang kali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar itu satuannya juga meter. Makanya nanti meter kali meter jadi meter kuadrat. Makanya nanti satuan dari luas itu satuannya meter kuadrat. Meter itu ya di sini panjang satuannya meter. Berarti terbukti luas itu adalah turunan dari besaran pokok. Makanya luas itu masuk ke besaran turunan. Yang mana besaran pokoknya ibu ini? Ada panjang, ada lebar. Itu adalah besaran pokok. Dia diturunkan dari besaran pokok. Ini luas ini ya. Paham ya? Kalau masih kurang paham, ibu kasih contoh lagi. Yang kedua adalah kecepatan. Misalnya kita mau cari berapa kecepatan kendaraan kita dari rumah menuju sekolah. Kalau mau hitung kecepatan berarti kita harus tahu berapa jarak dengan waktu yang diperlukan. Kecepatan itu jarak atau perpindahan per waktu yang digunakan. Jadi jarak itu adalah total lintasan yang kalian tempuh dari rumah sampai dengan di sekolah. Kemudian waktu ini adalah waktu yang kalian gunakan dari rumah sampai dengan di sekolah. Misalnya jarak itu satuannya meter, ya. Waktu itu satuannya sekon. Makanya satuan kecepatan disimbolkan dengan V ya. Kecepatan itu V sama dengan meter per sekon. Satuan kecepatan adalah meter per sekon. Meter itu satuan dari panjang. Kemudian ini sekon satuan dari waktu. Nah, itu alasan kenapa kecepatan itu masuk ke dalam besaran turunan. Karena ini diturunkan dari jarak dengan waktu. Jarak itu adalah besaran pokok dan waktu adalah besaran pokok. Itu ya. Percepatan. Besaran turunan percepatan. Coba kalian buktikan, ya, kerjakan di kolom komentarnya.
Kalian buktikan percepatan itu apakah termasuk besaran turunan atau tidak, ya. Itu silahkan dikerjakan di kertas kalian masing-masing dan isi di kolom komentar, ya. Baik, kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.